Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Di tengah hiruk-pikuk persoalan ekonomi negeri, sebuah pertanyaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sontak membuat publik terdiam. Mampukah negara terus membayar gaji guru dan dosen? Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna dan penuh muatan emosi. Pertanyaan ini disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 9 Agustus tahun 2025, dan langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial. Untuk tahun ini 750 triliun. Alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru, dari mulai guru honorer sampai dengan profesor, atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti, dan perguruan tinggi, yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin, dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Sri Mulyani memaparkan kenyataan yang selama ini mungkin kita semua sudah tahu, namun jarang benar-benar kita pikirkan secara serius. Gaji guru dan dosen di Indonesia masih jauh dari kata layak. Padahal di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditempa, dibentuk, dan diarahkan. Namun, di tengah tugas besar itu, mereka masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbicara di lapangan saja ini Bu, kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti bahwa anggaran negara atau APBN setiap tahun terus menanggung beban yang semakin berat. Pendidikan memang menjadi salah satu prioritas utama, namun beban membayar gaji jutaan guru dan dosen menjadi tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah ingin lepas tangan atau mengurangi peran dalam membiayai pendidikan, tetapi perlu ada terobosan dan strategi baru agar sistem pendidikan tetap berjalan dengan baik, dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga. Saya itu mulai mengajar itu dari tahun 1992, jadi sampai sekarang sudah 33 tahun. Begitu susah payah, saya dulu digajinya melalui SPP dari iuran masyarakat. Sebulan cuma 10.000, tidak ada generasi di sini karena tempatnya juga jauh dari kota, terpencil, terisolir. Terus kendalanya itu waktu itu sekolahan itu masih belum berlantai kayak gini, belum ada bos waktu itu, masih tanah, juga udah bobrok lah waktu itu. Setelah itu saya sudah beberapa kali mengajukan ajuan-ajuan untuk menunjang kehidupan saya. Testing dan gitu ya, ikut testing. Ikut testing juga untuk masalah GBS, guru bantu sekolah. Itu tahun 2005, sertifikasi juga sudah, alhamdulillah. Tapi belum diangkat gitu. Diangkat PNS belum, masih belum lah, belum ada kabar. Saya ke rumah sekarang itu perkiraan sekitar 77 kilo ya, dengan motor yang begitu ya seadanya lah, apalagi jalannya juga ini jelek karena di kampung. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Sebagian mendukung, berpendapat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Mereka mengusulkan agar sektor swasta, dunia industri, dan masyarakat juga ikut serta memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk dana, program,
maupun fasilitas pendukung. Namun, tak sedikit pula yang merasa kecewa. Bagi mereka, guru dan dosen adalah ujung tombak pembangunan bangsa yang seharusnya mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya, termasuk gaji yang layak dan fasilitas memadai. Mereka khawatir, jika wacana ini tidak hati-hati, justru akan memicu penurunan minat generasi muda untuk menjadi pendidik. Sri Mulyani dalam pidatonya juga mengingatkan bahwa masalah ini bukan hanya soal angka di laporan keuangan negara, tapi soal masa depan bangsa. Jika guru dan dosen tidak mendapatkan dukungan yang cukup, pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Sebagian mendukung, berpendapat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Mereka mengusulkan agar sektor swasta, dunia industri, dan masyarakat juga ikut serta memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk dana, program. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Sebagian mendukung, berpendapat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kualitas pendidikan akan terancam, dan itu berarti masa depan anak-anak Indonesia juga ikut terancam. Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama, memikirkan model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, inovatif, dan tidak hanya bergantung pada APBN semata. Reaksi masyarakat terus mengalir. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Ada yang membagikan pengalaman pribadi sebagai guru yang harus mengajar di beberapa sekolah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ada pula dosen yang menceritakan sulitnya menyeimbangkan tuntutan mengajar, penelitian, dan penghasilan yang pas-pasan. Kisah-kisah ini menambah lapisan emosional pada pernyataan Sri Mulyani, menjadikannya lebih dari sekadar pidato, melainkan cermin dari realita di lapangan. Kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?